never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Michele Pirro bongkar dominasi Marc Marquez bukan karena desmosedisi GP25. Di tengah sorotan tajam terhadap performa brilian Marc Marquez bersama Ducati musim ini, satu suara datang dari dalam markas Borgo Panigale yang menyejukkan, tapi juga menohok banyak asumsi. Michele Pirro, pembalap penguji utama Ducati Corse, akhirnya angkat bicara terkait spekulasi bahwa desmosedisi GP25 kini dibentuk mengikuti gaya balap Marc Marquez. Dengan nada tegas namun penuh penghargaan, Pirro membantah tudingan tersebut. Menurutnya, bukan motor yang diubah demi Marquez. Justru Marquez lah yang tampil luar biasa karena mampu cepat beradaptasi dengan karakter desmosedici yang selama bertahun-tahun dikembangkan oleh Pecco Bagnaia, dirinya sendiri, dan pembalap-pembalap sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, semua motor Ducati spek pabrikan memiliki konfigurasi yang sama. Ini motor yang lahir dari perjalanan panjang, mulai dari era Dovizioso, dikembangkan lebih lanjut oleh Pecco, dan kini Marc datang dan langsung menyatu. Tapi bukan karena motornya yang disesuaikan. Ini karena dia pembalap yang luar biasa, jelas Pirro. Tak bisa dimungkiri, penampilan Marquez dalam 6 seri awal MotoGP 2025 telah mengguncang pedok. Pembalap asal Cervera itu kini memimpin klasemen sementara dan tampil seperti pria yang punya urusan yang belum selesai, haus gelar, lapar pembuktian. Dalam waktu singkat, ia menjinakkan GP25 yang dikenal liar dan teknis. Namun Pirro tak mau cerita itu berubah menjadi narasi bahwa Ducati telah tunduk pada Marquez. Marc bukan lagi pembalap seperti saat di Honda, yang harus membuat motor dipaksa cocok dengan satu gaya balap ekstrim. Sekarang dia membaur dengan mesin Ducati yang telah bertahun-tahun dikembangkan. Dan dia membaur dengan sangat baik, lanjut Pirro. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru tengah mengalami fase sulit. Juara dunia 2 kali itu seakan kehilangan arah setelah beberapa kali gagal menaklukkan GP25 musim ini. Sorotan publik makin tajam karena Pecco adalah arsitek utama kesuksesan Ducati dalam 2 musim terakhir. Namun sekarang ia tertinggal di bayang-bayang rekan barunya, Marc Marquez. Pirro tidak menampik bahwa ekspektasi terhadap Ducati musim ini sangat tinggi. 3 pembalap Ducati dengan spek pabrikan diharapkan bisa konsisten berada di 3 besar setiap akhir pekan. Tapi, ia mengingatkan bahwa ini bukan tentang mengalahkan satu sama lain, melainkan tentang membawa Ducati terus berada di puncak kompetisi. Bakat Marc sangat alami. Dia cepat bukan karena motornya berubah demi dia. Dia cepat karena dia tahu bagaimana menyesuaikan dirinya. Ini kekuatan yang jarang dimiliki pembalap manapun, tutup Pirro. Pernyataan Pirro ini seolah jadi penegas. Kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil dari privilese teknis, tapi dari kerja keras, insting alami, dan kapasitas adaptasi yang mengagumkan. Dan jika ia berhasil membawa Ducati menuju gelar dunia tahun ini, itu bukan karena motornya jadi miliknya, melainkan karena ia mampu menjadikan motor itu miliknya tanpa harus mengubah apapun. Dani Pedrosa kritik mental Pecco Bagnaia. Grand Prix Prancis 2025 di Le Mans menjadi panggung yang memperlihatkan betapa sulitnya membaca arah balapan saat cuaca berubah-ubah. Sirkuit yang basah sebagian, awan gelap yang menggantung, dan timing pengambilan keputusan yang begitu krusial membuat hampir seluruh pembalap berada dalam kondisi serba salah. Namun satu yang mencuri perhatian bukan hanya karena hasilnya, tapi karena keraguan yang terlihat jelas di raut wajah seorang juara dunia, Francesco Bagnaia. Balapan belum dimulai, namun kekacauan sudah terasa sejak 16 laps. Sejumlah pembalap bergegas kembali ke pit lane untuk mengganti motor, menyesuaikan setup dengan kondisi lintasan yang separuh basah. Namun tidak dengan Pecco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu langsung menuju starting grid tanpa mengganti motor, tetap menggunakan ban basah. Keputusan yang seharusnya tepat, setidaknya secara teori. Tapi di mata banyak orang, ada sesuatu yang janggal. Dani Pedrosa, legenda MotoGP dan penguji tim KTM itu memberi analisa tajam, tak segan mengkritik sikap mental Pecco di momen krusial tersebut. Saya melihat Pecco kebingungan. Bukan hanya karena cuaca atau strategi, tapi dia tampak kehilangan kepercayaan diri sejak awal balapan, ujar Pedrosa. Menurut Pedrosa, keputusan Pecco untuk tetap di grid dengan ban basah justru merupakan strategi yang tepat. Apalagi Johann Zarco, yang akhirnya keluar sebagai pemenang, juga memilih ban basah sejak awal. Bahkan Marc Marquez, rekan setim Pecco, yang sempat salah strategi dan harus flag to flag, masih bisa finish kedua berkat keputusan tenang dan aksi matang sepanjang balapan. Yang membedakan bukan pilihan ban, tapi keyakinan.
Zarco tahu apa yang dia lakukan, Marquez tahu kapan harus mengalah dan kapan harus menekan. Tapi Pecco, ia seperti tidak percaya pada pilihannya sendiri. Dan ketika seorang pembalap ragu, semuanya jadi kacau, lanjut Pedrosa. Kritik itu bukan tanpa dasar. Setelah restart, balapan berjalan semakin dramatis. Pecco, yang awalnya berada di posisi cukup menjanjikan, justru terlibat insiden dengan mantan rekan setimnya, Enea Bastianini. Mereka bersenggolan di tikungan pertama. Hasilnya, Pecco terjatuh, kehilangan banyak waktu, dan meski berhasil melanjutkan balapan, ia hanya mampu finish di posisi ke-16, tertinggal 1 laps dari pemenang. Bagi seorang juara dunia 2 kali, hasil ini tentu sangat memukul. Bukan hanya soal poin yang hilang, tetapi juga soal mentalitas yang terguncang. Dalam balapan yang begitu menuntut keberanian mengambil keputusan cepat, keraguan adalah musuh terbesar. Dan di Le Mans, Pecco seperti kalah oleh dirinya sendiri sebelum bertarung dengan pembalap lain. Sayang sekali, padahal dia punya potensi besar untuk menang. Strateginya benar, tapi sikapnya salah. Di situasi ekstrim seperti ini, hanya pembalap yang percaya pada instingnya yang bisa bertahan, tutup Pedrosa. Dari sisi Pecco sendiri, belum ada pernyataan panjang lebar soal insiden ini. Namun wajah frustrasi yang tertangkap kamera di pedok Ducati sudah cukup menggambarkan betapa sulitnya balapan ini untuknya. Hanya berdiri di sisi garasi, diam 1000 bahasa, menatap layar monitor sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya salah. Musim masih panjang, dan kesempatan untuk bangkit tentu masih terbuka lebar. Tapi GP Prancis adalah pengingat keras bagi Pecco Bagnaia. Kecepatan dan strategi bukanlah segalanya jika keyakinan diri runtuh di saat paling menentukan. Di dunia MotoGP yang begitu kompetitif, keberanian mempercayai insting adalah perbedaan antara kegagalan dan kemenangan. Le Mans memberi banyak pelajaran. Bagi sebagian pembalap, itu adalah panggung kejayaan. Tapi bagi Pecco, itu adalah panggung keheningan yang menyakitkan. Kini tugas terberatnya bukan hanya memperbaiki motor, tapi membangun kembali fondasi kepercayaan diri yang runtuh dalam hujan. Marc Marquez kembali tegaskan eksistensinya di Le Mans. Strategi cerdas, hasil maksimal, dan pujian dari ex-bos Ducati. Di tengah lintasan yang basah, tekanan dari lawan, dan cuaca yang terus berubah, Marc Marquez kembali membuktikan satu hal penting, bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, The Baby Alien finish di posisi kedua dengan cara yang tak biasa. Bukan lewat agresi total seperti biasanya, melainkan lewat strategi yang cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Bagi banyak orang, Marc Marquez adalah simbol dari balap agresif, overtake berani, manuver ekstrim, dan mental baja yang siap menantang siapapun. Namun di Le Mans, publik disuguhi wajah baru dari sang juara dunia 6 kali MotoGP. Bukan lagi sosok yang nekat menyeruduk di tikungan sempit, melainkan pembalap yang penuh perhitungan, memilih waktu yang tepat untuk menyerang, dan tahu kapan harus menahan diri. Balapan di Le Mans bukanlah balapan biasa. Hujan yang datang di pertengahan race membuat lintasan jadi licin dan tak menentu. Para pembalap yang semula tampil meyakinkan justru tumbang satu persatu. Alex Marquez terjatuh, Francesco Bagnaia gagal meraih poin finish ke-16, bahkan Fabio Quartararo yang membalap di kandang sendiri juga harus menyudahi balapan lebih cepat. Namun di tengah kekacauan itu, Marc Marquez justru tetap tegak. Ia tak tergoda untuk memaksa motor melampaui batas, padahal posisi Zarco di depan sebenarnya cukup dekat untuk dikejar. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, satu langkah terlalu agresif bisa berarti kehilangan segalanya. Finish di posisi kedua di belakang Johann Zarco, hasil ini justru terasa seperti kemenangan tersendiri bagi Marquez. Ia tak hanya berhasil menghindari crash dan pulang dengan poin besar, tapi juga menunjukkan bahwa ia telah berevolusi menjadi pembalap yang jauh lebih bijak dan matang. Sikap ini mengundang kekaguman dari banyak pihak, termasuk dari Paolo Ciabatti, mantan direktur olahraga Ducati Corse yang pernah bekerja lama di balik layar membentuk skuad Ducati yang tangguh. Terus terang, saya tak menyangka akan melihat Marc tampil seperti itu, ujar Ciabatti dengan nada bangga. Kita semua tahu siapa Marc. Dia adalah petarung, pembalap yang biasa mempertaruhkan segalanya. Tapi di Le Mans, dia menunjukkan sisi lain, pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan, bukan hanya balapan. Menurut Ciabatti, apa yang dilakukan Marquez adalah bukti bahwa dirinya masih layak disebut sebagai kandidat kuat juara dunia, bahkan di era modern yang jauh lebih kompetitif ini. Dia tidak kehilangan kecepatannya, tidak kehilangan semangatnya.
Yang berubah hanya cara dia mengelola resiko. Dan itu sangat mengesankan. Lanjutnya, hasil di Le Mans membawa Marc Marquez ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 171 poin, menggusur adiknya sendiri, Alex Marquez, yang tertahan di angka 149 poin setelah gagal finish. Ini menjadi tonggak penting bagi Marc, bukan hanya karena berhasil memimpin klasemen, tapi juga karena ia berhasil menutup luka dari dua kesalahan fatal yang ia buat di Austin dan Jerez. Dua insiden itu sempat membuat publik meragukan kestabilan mental Marquez di atas Ducati. Namun kini, keraguan itu sirna. Marquez membungkam kritik bukan dengan omongan, tapi dengan hasil. Marc menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang berkembang. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu. Dia benar-benar balapan seperti seorang juara sejati, ungkap Ciabatti lagi, penuh kekaguman. Podium kedua di Le Mans bukan sekadar tambahan poin. Itu adalah deklarasi bahwa Marc Marquez masih ada. Masih berbahaya. Dan kini lebih matang dari sebelumnya. Di tengah cuaca yang tak bisa diprediksi dan tekanan luar biasa dari lawan-lawan muda, Marquez berdiri dengan tenang, membawa Ducati Desmosedici GP25 miliknya ke garis finish dengan kepala dingin dan nyali besar. Dalam dunia balap di mana satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya, Marc Marquez membuktikan bahwa menjadi cepat saja tidak cukup. Dibutuhkan juga ketenangan, pengalaman, dan kecerdikan. Dan itu semua, kini melekat kuat dalam sosoknya. Keputusan tepat dan cerdas Marc Marquez dipuji bos Ducati, sementara Bagnaia alami hari kelam di Le Mans. Marc Marquez lagi-lagi membuktikan bahwa menjadi pembalap juara tak melulu soal kecepatan dan keberanian, tapi juga tentang kecerdasan membaca situasi. Dalam balapan penuh drama dan cuaca yang tak bersahabat di MotoGP Prancis 2025, The Baby Alien tampil penuh perhitungan dan finish di posisi kedua. Hasil ini cukup untuk membuatnya merebut puncak klasemen dari sang adik, Alex Marquez. Balapan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu malam WIB, berlangsung dalam situasi yang sangat sulit. Hujan yang datang dan pergi membuat lintasan tak pernah dalam kondisi ideal. Banyak pembalap tergelincir, termasuk Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo. Namun di tengah kekacauan, satu nama tetap berdiri tegak, Marc Marquez. Marquez memulai balapan dengan tenang. Saat lintasan mulai basah dan para pembalap mulai kehilangan kendali, ia tetap menjaga ritme. Di laps-laps akhir, ia sempat berada 8 detik di belakang pemimpin balapan Johann Zarco. Namun alih-alih nekat menekan habis-habisan, Marquez memilih tetap fokus menjaga posisi. Keputusan itu pun menuai pujian dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dengan nada bangga dan hormat, Dall'Igna menyebut apa yang dilakukan Marquez sebagai contoh sempurna dari kecerdasan seorang juara. Balapan itu sudah di depan mata, ujar Dall'Igna. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba mendekat saat tertinggal 8 detik dari Zarco, berusaha memberi tekanan, berharap Zarco membuat kesalahan. Tapi saat itu tak terjadi, Marc memutuskan untuk mengamankan posisinya. Itu keputusan yang sangat cerdas. Menurut Dall'Igna, keberhasilan Marquez meraih podium kedua jauh lebih penting dibanding sekadar ambisi mengejar kemenangan. Sekali lagi, ia meraih poin penting untuk kejuaraan. Ia tak memaksakan keberuntungannya. Ini adalah strategi yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap berpengalaman dan berkelas, tambahnya. Hasil ini membuat Marc Marquez kini mengoleksi 171 poin dan memuncaki klasemen MotoGP 2025, menggeser Alex Marquez, 149 poin, yang terjatuh dan gagal finish di Le Mans. Pentingnya pendekatan Marquez dalam balapan ini. Ia menegaskan bahwa Marquez tak ingin mengulang kesalahan di Austin dan Jerez, dua balapan sebelumnya di mana ia gagal menyelesaikan lomba karena terlalu memaksakan diri. Dia telah belajar dari masa lalu. Ini tentang konsistensi. Ini tentang menjadi juara, bukan hanya menang satu balapan, kata Gigi Dall'Igna. Namun di sisi lain pedok Ducati, suasana jauh dari ceria. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo, kembali mengalami hari buruk. Juara dunia 2 kali itu terjatuh dan finish di posisi 16 di luar zona poin, hasil yang semakin menjauhkan dirinya dari persaingan papan atas klasemen. Luigi Dall'Igna pun mengungkapkan rasa prihatinnya. Bagi Dall'Igna, kegagalan Pecco bukan semata karena cuaca atau motor, tapi lebih karena kondisi mental sang pembalap. Beberapa kesulitan berasal dari kami.
Kami harus membantunya, ucap dalinya dengan nada serius. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Begitu kepalanya tenang, semuanya jadi lebih mudah, lebih jelas. Bagnaia memang terlihat seperti kehilangan arah dalam beberapa balapan terakhir. Dalinya menyadari betul bahwa Pecco saat ini membutuhkan dukungan penuh. Saya rasa saat ini Pecco membutuhkan kami, dan kami juga membutuhkannya. Saya ingin melihat dua pembalap kami bertarung bersama untuk kemenangan, lanjutnya. Balapan di Prancis menjadi simbol kontras dua wajah dalam garasi Ducati. Satu penuh optimisme, satu lagi dihantui tekanan. Marquez melesat ke puncak dengan kepala dingin dan strategi matang. Sementara Bagnaia, sang juara bertahan, tengah mencari kembali pijakan di musim yang semakin keras. Namun gigi dalinya yakin, kami akan pulih bersama. Musim masih panjang. Dan kami percaya, Pecco akan kembali, sama seperti Mark yang kembali menjadi dirinya yang terbaik. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Bugatti Le Mans, menjadi salah satu balapan paling dramatis dan kacau musim ini. Diwarnai cuaca tak menentu, pergantian motor berulang, penalti massal, dan kecelakaan bertubi-tubi, Marc Marquez tetap menunjukkan jiwa juara sejatinya. Meski tak menjadi pemenang, kegigihannya meraih podium kedua di tengah kekacauan membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, tak kuasa menyembunyikan rasa kagumnya. Sebelum balapan dimulai, situasi langit Le Mans sudah mengundang tanya. Awan gelap menggantung, dan race direction menyatakan balapan akan berlangsung dalam kondisi hujan. Para pembalap pun dipaksa mengganti motor ke settingan basah lengkap dengan ban rain. Namun tak lama kemudian, hujan justru berhenti. Trek mulai mengering. Beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez, mengambil keputusan cepat untuk kembali menukar motor ke setup kering. Akibatnya, mereka dihukum double long laps penalti karena melakukan pergantian motor di luar prosedur yang dibenarkan. Drama tak berhenti di situ. Lampu start padam, dan kekacauan langsung terjadi di tikungan pertama. Francesco Bagnaia dan Joan Mir mengalami crash keras, membuat keduanya keluar dari pertarungan sejak awal. Sementara di depan, Fabio Quartararo dan Marc Marquez bersaing sengit memimpin jalannya balapan. Marc menjalani penalti dengan tenang. Ia kehilangan banyak posisi, tapi tak menyerah. Di tengah tekanan, dia tetap mampu menjaga ritme balap. Satu persatu pembalap ia lewati, bahkan saat hujan kembali turun dan membuat lintasan menjadi berbahaya. Banyak pembalap lain panik, masuk pit lagi, bahkan mengalami crash seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, Morbidelli, dan Bastianini. Marc justru tetap tenang dalam kekacauan. Ia kembali masuk pit untuk penyesuaian motor, lalu tampil luar biasa konsisten di trek yang setengah basah. Ia terus menekan hingga akhirnya mampu bertahan di posisi 2, tepat di belakang Johann Zarco yang menjadi pemenang mengejutkan di rumah sendiri. Posisi 3 ditempati Fermin Aldeguer. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, terlihat haru saat diwawancarai usai balapan. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Saat semua orang panik, dia tetap tenang. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi petarung sejati. Podium ini bukan karena motor, tapi karena kerja keras dan keberaniannya, ucapnya. Balapan ini menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari posisi pertama. Terkadang, kemampuan untuk bertahan dan tidak menyerah saat semuanya berantakan, adalah kemenangan yang paling murni. Dan Marc Marquez, dengan segala pengalaman, nyali, dan kerja kerasnya, menunjukkan sekali lagi mengapa ia adalah legenda hidup MotoGP. Marc Marquez kembali juara, bos Ducati murka dengan mental Francesco Bagnaia. Di bawah langit mendung sirkuit Le Mans, Prancis, Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan gemilang dalam sprint race MotoGP 2025. Meskipun memulai balapan dari posisi kedua, pembalap Ducati Lenovo Team ini berhasil menyalip Fabio Quartararo dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini menandai kemenangan ke-6 berturut-turut Marquez dalam sprint race musim ini, memperkuat posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia. Balapan berlangsung sengit sejak awal. Quartararo, yang meraih pole position, langsung memimpin setelah start. Namun, Marquez tetap tenang dan konsisten, menjaga jarak dengan Quartararo. Pada laps ke-6, Marquez memanfaatkan celah dan berhasil menyalip Quartararo. Keduanya terlibat dalam duel ketat, saling menyalip hingga akhir balapan. Akhirnya,
Marquez berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Fermin Aldeguer, keduanya dari tim BK8 Gresini Ducati. Sementara itu, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, mengalami nasib kurang beruntung. Ia terjatuh pada laps kedua dan tidak melanjutkan balapan. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia kehilangan kendali bagian depan motornya tanpa peringatan, meskipun kecepatannya lebih lambat dan sudut kemiringan lebih kecil dari biasanya. Ia menyatakan bahwa kurangnya rasa percaya diri pada bagian depan motor menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Performa impresif Marquez di Le Mans tidak hanya menunjukkan keahliannya sebagai pembalap, tetapi juga ketangguhan mental dan strateginya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Ducati terus menunjukkan dominasinya dalam sprint race. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Marquez di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Dengan performa impresifnya, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi pembalap yang harus diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di sesi praktis MotoGP 2025 di sirkuit Le Mans, Prancis. Dengan catatan waktu 1 menit 29,885 detik. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mencatatkan waktu di bawah 1 menit 30 detik meninggalkan pesaing-pesaingnya dengan selisih signifikan. Performa impresif ini mengejutkan banyak pihak, termasuk General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, yang mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Marquez. Sesi praktis berlangsung dengan ketat, di mana beberapa pembalap mencoba menyaingi kecepatan Marquez. Namun, tidak ada yang mampu mendekati catatan waktunya. Menjelang akhir sesi, Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat, menciptakan ketegangan di lintasan. Namun, hanya dalam hitungan detik, Marquez kembali merebut posisi teratas dengan waktu yang lebih baik, menunjukkan determinasi dan kemampuannya yang luar biasa. Aksi Marquez ini tidak hanya memukau penonton, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Kecepatan dan konsistensinya memberikan harapan besar bagi tim Ducati untuk meraih hasil terbaik di balapan utama nanti. Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa performa Marquez di praktis adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Ia menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan semangat baru bagi tim Ducati dalam menghadapi musim ini. Dengan hasil praktis yang mengesankan ini, semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya dan balapan utama di Le Mans. Apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih kemenangan? Waktu akan menjawab.